Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulina khataman nabiyil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puji syukur kita senantiasa kepada Allah, mana Allah senantiasa memberikan rahmat karunia beserta nikmatnya. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita di bulan yang penuh dengan keberkahan. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan Ramadan dengan semangat, istiqomah, sehingga kita meraih apa yang dijanjikan oleh Allah. Selawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengantarkan umat manusia minaz zulumati ila nur. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah, kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, umur, sehingga kita dipertemukan dengan Ramadan. Ayat di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini sudah populer bagi kita dan kita paham betul dengan makna. Tapi pada kesempatan ini kami ingin menguraikan sedikit dari ayat ini. Ada 3 poin dari ayat ini. Yang pertama, ada panggilan Allah di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka panggilan ini adalah panggilan khusus. Allah tidak panggil secara keseluruhan dengan kalimat ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil dengan panggilan yang khusus. Setelah Allah panggil, Allah perintahkan kutiba alaikumusiyam, untuk melaksanakan puasa Ramadan. Ternyata perintah Allah dari ayat ini bagaimana kita mampu semaksimal mungkin melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Dan Ramadan bukan hanya sebatas menahan lapar dan haus. Secara kajian hukum fikih, bahwa yang membatalkan puasa makan dan minum. Tapi masih banyak hal-hal yang lain yang mengurangi nilai ibadah puasa Ramadan. Mulut kita bisa mengurangi nilai ibadah puasa Ramadan. Mata, sikap, semua akan bisa mengurangi nilai ibadah puasa Ramadan. Maka sebutkan kam min shaimin laisa lahu min siyamin illa ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang puasa hanya lapar dan haus saja yang dia dapat. Nah, poin yang ketiga, ada sasaran terakhir yang Allah berikan kepada kita, la'allakum tattaqun. Kalimat la'alla dalam Al-Quran ini adalah pasti, bukan la'allah dalam bahasanya manusia. Ada orang mau berangkat, maka ada orang yang menyatakan mudah-mudahan selamat. Ada orang yang mau ujian, ada yang menyatakan mudah-mudahan lulus. Tapi ini kan belum pasti, boleh jadi lulus, boleh jadi tidak. Tapi ketika Allah menyatakan la'allakum tattaqun, pasti kamu menjadi orang yang takwa. Nah, dari ayat itu maka kita turun ayat berikutnya, ada yang berbunyi syahrul ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Ini bukan informasi yang diberikan oleh Allah kepada kita,
Tapi lebih dari itu, kaifa nata'ammal ma'al Quran, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Allah berikan bulannya istimewa, Allah berikan kitab yang teristimewa. Ternyata kita padukan di bulan Ramadan dengan Al-Quran. Disinilah satu keistimewaan yang besar diberikan oleh Allah. Nah, apa target kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan? Allah turunkan di bulan Ramadan, kita ingin membaca dan mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Nah, di dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Kau baca Al-Quran, Al-Quran akan datang kepada orang-orang yang membacanya untuk memberikan syafaat. Kapan? Nanti di hari kiamat. Ketika disebutkan Allah akan memberikan syafaat di hari kiamat, digambarkan dalam hadis juga, berarti sebelum sampai nanti hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat Al-Quran. Nah, ini yang mau kita raih di bulan Ramadan. Maka semangat kita untuk membaca Al-Quran. Paling tidak kita harus mengkhatamkan Al-Quran dalam hitungan 1 bulan. Kata Imam Malik, paling tidak kita khatam Al-Quran dengan jumlah umur kita, dan ini adalah paling sedikit dalam membaca Al-Quran. Nah, dikala kita perbandingkan, ada orang di depan HP bisa dengan hitungan jam, semua dia akses dan dia bisa buka semua. Nanti dia komen di WhatsApp, letih di situ, masuk dia ke IG, masuk lagi di Facebook. Artinya berapa jam yang harus disisihkan untuk itu. Nah, kenapa Al-Quran tidak? Nah, kita ingin berinteraksi dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Apalagi kita dianjurkan untuk mentadabburi isi Al-Quran. Subhanallah. Maka kekuatan Al-Quran digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran juga, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nah, Allah turunkan Al-Quran syifa', nah, sebagai penyembuh penyakit dan rahmat kepada orang-orang yang membacanya. Nah, mudah-mudahan kita bisa berinteraksi lebih banyak dengan Al-Quran, sehingga ini akan berpengaruh dalam kehidupan kita. Karena sasaran tembak dari Al-Quran ialah bagaimana hati kita bisa mengkondisikan kehidupan ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.